Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang teori ekonomi mikro, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori keseimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang model keseimbangan umum yang paling sederhana. Ini dapat kita lihat di kurva di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan umum secara sederhana ya, yang dimana keseimbangan ini ditentukan oleh tarikan antara permintaan dan penawaran, kemudian ini akan menyebabkan daripada perubahan daripada harga tersebut, baik itu di industri garmen maupun di industri sepatu ya. Salah satu contohnya adalah kita bisa melihat di industri garmen, di mana perubahan harga terhadap barang yang diminta atau ditawarkan ini sekali disebut oleh kurva permintaan dan penawaran. Nah, kalau kita lihat kurva sebelah kiri sini menunjukkan bahwa perubahan daripada harga di industri garmen ini disebabkan salah satu faktor adalah adanya perubahan dari permintaan, di mana perubahan permintaan ini ditujukan bergesernya DGO ke DG1. Salah satu akibatnya adalah karena adanya peningkatan permintaan, yang dimana permintaan itu mendorong terhadap perubahan harga di pasar. Yang kemudian ada pun dari perubahan dari penawaran, salah satu sebabnya adalah adanya pertumbuhan teknologi. Ini akan menyebabkan daripada peningkatan daripada jumlah barang yang ditawarkan dan akan bisa menghasilkan daripada perubahan harga. Apakah perubahan harga itu bersifat naik atau bersifat turun tergantung daripada penggunaan teknologi. Nah, kemudian ada pun di industri sepatu ini tidak jauh beda terhadap yang ada di kurva di industri garment, di mana perubahan daripada perubahan dari harga ini disebabkan oleh adanya perubahan daripada permintaan dan penawaran. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang efisiensi pertukaran yang ada di konsep ini ya. Ini sangat penting sekali dipahami tentang efisiensi pertukaran. Dan di efisiensi pertukaran ini kita akan bisa melihat secara efisiennya adalah bila terjadi mekanisme pertukaran yang efisien, yang kemudian produksi berjalan efisien. Nah, di mana dua sebab ini akan kita akan bahas dengan menggunakan model Edwards atau model pertukaran Edwards, di mana model pertukaran Edwards ini menunjukkan bahwa ada dua pemilikan di kurva ini. Pertama adalah pemilikan milik A dan pemilikan milik B terhadap pakaian dan makanan. Begitu juga di kurva B itu kepemilikan pihak B terhadap makanan dan pakaian. Nah, kemudian kalau lihat di kurva yang sebelah kanan ini menunjukkan adalah perpaduan antara efisiensi pertukaran pakaian milik pemilikan milik A terhadap pakaian dan makanan, dan kepemilikan milik B terhadap pakaian dan makanan, minimal ditunjukkan di XA untuk milik A dan XB untuk milik B. Nah, di mana adalah pertukaran tersebut itu terjadi pada di titik 0 ini ya. Ini merupakan pertukaran yang efisien antara milik A dan milik B yang ditandai dengan XA dan XB. Nah, ini merupakan adalah efisiensi yang harus dilakukan adalah si pihak A dan si pihak B untuk melakukan pertukaran baik komoditi pakaian dan komoditi makanan yang dimiliki kedua belah pihak. Ini merupakan adalah konsep model pertukaran Edward. Dan sebagai gambar umumnya, ini jadi pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan model pertukaran Edward itu sendiri? Nah, yang dimaksud dengan model pertukaran Edward itu adalah di mana konsep digunakan menggunakan kotak Edward namanya. Nah, kotak Edward ini dapat digunakan untuk menggambarkan konsep keseimbangan umum dan proses penyelesaian pasar secara grafis.
Nah, karena keseimbangan umum berkenaan dengan produksi dan konsumsi, maka ada dua kota untuk keduanya. Nah, di dalam masing-masing kota, ini ada beberapa lokasi input yang lebih efisien dibandingkan lainnya. Nah, model Edgeworth ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perekonomian pasar persaingan ini mencapai keseimbangan umum ia mengalokasikan sumber daya secara efisien. Artinya di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh pihak oleh milik A dan milik B terhadap pakaian dan makanan sehingga pertukaran tersebut berjalan secara efisien. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini adalah untuk memahami konsep yang tadi yang saya bicarakan, kita akan melihat dengan kotak Edward, kita dapat menganalisis proses pertukaran antar individu dalam perekonomian sampai mereka mencapai kondisi namanya kondisi efisien. Nah, sekarang kita melihat adalah di mana kotak pertukaran Edward dan efisiensi konsumsi yang Nah, kasus ini adalah kita akan melihat tingkat efisiensi konsumsi secara individual ya dengan menggunakan kotak Edward. Nah, di sini menunjukkan bahwa konsumsi ini akan efisien jika kenaikan kepuasan seorang konsumen ini memerlukan penurunan kepuasan konsumen lain. Nah, efisiensi konsumsi ini akan terjadi jika MRS, yang ini MRS ini adalah marginal rate of substitution, ini adalah sama untuk semua konsumen yang membeli kedua barang tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa kurva-kurva indifference, saya ingin menunjukkan kurva-kurva indifference, artinya di mana kurva-kurva indifference ini sekali kedua konsumen tersebut harus bersinggungan. Artinya kurva indifference ini harus bersinggungan. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat efisiensi di konsumsi mereka masing-masing. Nah, artinya dengan adanya persinggungan antara semua kurva indifference, maka akan terjadi namanya efisiensi konsumsi. Nah, jika kurva-kurva indifference tersebut tidak bersinggungan, jadi kan bersinggungan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya tidak bersinggungan? Nah, kalau tidak bersinggungan, maka yang perlu dilakukan atau salah satu atau kedua konsumen tersebut masih dapat menaikkan kepuasannya melalui realokasi barang-barang yang dikonsumsi. Nah, jika kurva indifference tersebut bersinggungan, kenaikan kepuasan seorang konsumen ini memerlukan penurunan kepuasan yang lainnya. Nah, dari sekali adalah dengan adanya titik persinggungan antara semua kurva indifference, maka terjadi efisiensi konsumsi. Dan kemudian kalau misalnya tidak terjadi persinggungan, maka bisa melalui realokasi barang-barang yang dikonsumsi. Nah, jadi masalahnya adalah persinggungan antara persinggungan antara kurva-kurva ini harus melalui namanya adalah garis atau consumption contract curve, atau istilahnya adalah kurva kontrak konsumsi. Ini maksudnya sepanjang OA dan OB ini yang disebut sebagai kurva kontrak konsumsi. Nah, apa maksudnya adalah himpunan alokasi konsumsi yang efisien. Artinya persinggungan antara sisi atau consumption contract curve atau kurva kontrak antar perkumpulan kurva-kurva ini akan menimbulkan juga efisiensi konsumsi. Baik itu antara konsumsi pakaian dan konsumsi makanan. Yang kemudian kita kembali di efisiensi produksi. Tadi efisiensi konsumsi, sekarang kita di efisiensi produksi. Dan di efisiensi produksi tidak jauh beda analisisnya terhadap apa yang ada di efisiensi konsumsi. Nah, di efisiensi produksi di mana produksi akan efisien jika kenaikan output untuk suatu barang ini mengharuskan penurunan output barang lain. Artinya efisiensi produksi ini akan terjadi jika MRTS, yang ini MRTS. Artinya MRTS ini adalah marginal rate of technical substitution antar dua input
adalah sama untuk produsen yang menggunakan kedua input tersebut. Nah, artinya isokuan ini isokuan yang A, B, C ini, isokuan yang dimana isokuan ini harus bersinggungan untuk efisiensi produksi. Artinya semua isokuan harus bersinggungan untuk mencapai tingkat efisiensi produksi. Nah, jika isokuan tersebut misalnya tidak bersinggungan, produksi lain untuk satu atau kedua barang tersebut masih dapat dihasilkan dengan realokasi input tersebut. Nah, jika isokuan tersebut bersinggungan, maka kenaikan produksi suatu barang memerlukan penurunan produksi barang yang lain. Artinya, kurva isokuan ini harus benar-benar memiliki tingkat persinggungan. Nah, kemudian himpunan alokasi input untuk produksi yang efisien ini disebut sebagai namanya kurva kontraproduksi atau PCC atau produksi kontrak scope. Yang jadi masalahnya mana sih PCC? PCC itu sepanjang OX sampai dengan OY. Ini merupakan PCC yang dimana PCC ini bersinggungan dengan isokuan. Dan persinggungan antara PCC dan isokuan ini merupakan salah satu efisiensi produksi dengan menggunakan Edward. Nah, kemudian kita beralih ke kurva PPF, merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi produksi yang efisien dengan jumlah faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, seperti tanah, kemudian tenaga kerja atau mesin yang digunakan tidak berubah. Artinya, seorang produksi akan melakukan produksi tidak melampaui daripada garis PPF. Nah, seandainya tingkat produksi di bawah PPF, maka produsen bisa meningkatkan kemungkinan produksinya. Artinya bisa secara rasional bisa meningkatkan produksi karena masih di area PPF. Nah, seandainya misalnya dia melakukan produksi tapi di atas area PPF, ini semacam tidak masuk akal ya, karena produksi yang dimilikinya, karena faktor produksi yang dimiliki untuk memproduksi barang ini melebihi dari jangkauan dari faktor produksi untuk memproduksi output, itu maksudnya. Nah, ya kemudian kita akan lihat di efisiensi output. Di efisiensi output ini apa sih maksud efisiensi output? Nah, efisiensi output kita bisa melihat dari tiga konsep. Pertama adalah barang dan jasa diproduksi dengan biaya paling rendah di atas minimum cost. Yang kemudian adalah produsen mencapai keseimbangan atau producer equilibrium di mana MRTY, YX sama dengan PX dan PY. Yang kemudian konsep yang ketiga di mana barang dan jasa yang diproduksi memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai keseimbangan konsumen, di mana consumer equilibrium terjadi MRSYX sama dengan PX per PY. Nah, kita melihat sini adalah kondisi keseimbangan cabai di titik D. Ini titik D, di mana titik persinggungan antara PPF dengan kurva indifference, di mana kurva indifference atau kategorinya indifference masyarakat ya, U1 dengan output dan kombinasi output. Artinya adalah kombinasi antara PPF dan U1 ini bukan kondisi yang efisiensi ya untuk bisa menghasilkan output, di mana permintaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sama produksi ini sama dengan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Artinya permintaan itu sama dengan penawaran. Itu maksudnya secara sederhana, permintaan sama dengan penawaran, sehingga titik persinggungan di titik D ini sama dengan U1 dan PPF. Artinya tingkat kepuasan atau kurva indifference ini sama dengan PPF, atau tingkat permintaan, tingkat kepuasan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi ini sama dengan tingkat produksi yang dilakukan oleh produsen di dalam menggunakan faktor produksi. Ini merupakan penjelasan yang sangat sederhana lagi berkaitan dengan efisiensi output. Ya, baik, saya kira itu saja penjelasan di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silahkan ditanya di via grup. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.